Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk simak pembelajaran kali ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Urgensi Citizen 4.0. Terdapat beberapa urgensi, di antaranya human-centric for brand attracting, content marketing for brand curiosity, omni-channel marketing for brand commitment, engagement marketing for brand affinity, entrepreneur abad 21, entrepreneurship abad 21. Human-centric marketing for brand attracting ialah pemasaran yang berpusat pada manusia yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan merek. Di masa kini, masyarakat tidak akan mudah tertipu dengan berbagai promosi karena mereka dapat mencari tahu fakta dan tidaknya melalui situs internet. Sehingga para pebisnis harus pandai-pandai dalam menarik perhatian konsumen. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun brand attraction. Di antaranya yang pertama yaitu physicality, tampilan fisik yang menarik. Yang kedua, intellectuality, cerdas. Yang ketiga, sociability, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, emotionality, mampu mengendalikan emosi. Yang kelima, personability, mampu mengenali diri sendiri. Nah, dan yang terakhir yaitu morality, memiliki sikap yang etis. Content marketing for brand curiosity ialah pemasaran bisnis melalui konten yang jelas dan menarik bagi pelanggan, tetapi masih berhubungan dengan merek. Pemasaran konten merupakan produksi dan distribusi melalui konten yang terbaik. Langkah-langkah dalam pemasaran konten diantaranya menetapkan tujuan, merencanakan target pasar, merencanakan isi konten, mendistribusikan konten, memperkuat konten, evaluasi pemasaran, dan perbaikan konten. Pemasaran konten memiliki berbagai bentuk seperti tertulis, gambar, video, atau yang lainnya. Selain itu, peran adanya konten marketing salah satunya ialah untuk mempermudah pelanggan dalam pencarian produk secara online. Selanjutnya, omni-channel marketing for brand commitment merupakan proses pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam menyelidiki dan membeli merek secara online. Menurut hasil survei, komitmen yang tinggi bagi pelanggan terjadi ketika mereka mempunyai opsi dan dapat memiliki barang yang diinginkan sesuai dengan tren yang semakin pesat. Selain itu, pengetahuan pelanggan melalui 3 tren, di antaranya pertama, mobile commerce dalam ekonomi sekarang, yaitu penggunaan mengakses dan bertransaksi melalui ponsel. Yang kedua, web roaming ke saluran offline, yaitu pencarian melalui online dan pembelian secara langsung. Yang ketiga, show roaming ke saluran online, yaitu pembelian dan penelusuran produk dalam ruang fisik. Engagement marketing for brand affinity merupakan proses pemasaran dalam meningkatkan pengalaman kinerja produk oleh pemasar dengan mengembangkan interaksi dengan pelanggan guna mengembangkan afinitas menjadi tinggi. Teknik yang dapat digunakan dalam meningkatkan pengalaman di era digital ialah yang pertama, aplikasi manajemen relasi pelanggan sosial atau biasa disebut dengan CRM yang berguna untuk meningkatkan komunikasi pelanggan dan mencari solusi pelanggan. Yang kedua, aplikasi dalam ponsel yang berguna untuk meningkatkan pengalaman. Yang ketiga, spektrum interaksi alternatif merupakan layanan pelanggan dalam media sosial yang menggunakan dengan teknik gamification atau kegiatan yang mirip dengan permainan sehingga terlihat lebih menyenangkan. Pada dasarnya, media sosial berfungsi untuk memudahkan komunikasi masyarakat melalui pesan singkat dan alat untuk menarik pelanggan. Selain itu, keterlibatan afinitas merek dilakukan dengan permainan karena adanya keterlibatan pelanggan yang bersifat seru dan kompetitif. Entrepreneur abad 21
merupakan proses menambah kekayaan dengan membuka lapangan kerja yang menanggung risiko mulai dari modal, komitmen, produk, dan jasa untuk menghasilkan produk yang unik, berbeda, dan menarik. Pada abad 21, sangat diperlukan sumber daya manusia untuk menjadi seorang entrepreneur yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi teknologi, komunikasi, dan lainnya. Menurut Zimmerer, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran seorang entrepreneur, di antaranya yaitu penghasilan yang tidak teratur, kedua, mengalami kerugian yang disebabkan kurangnya atau hilangnya modal investasi, yang ketiga, memerlukan waktu yang sangat lama dan kerja keras. Entrepreneurship abad 21. Menurut Tapsell P. dan Woods, entrepreneurship merupakan proses pembentukan produk baru yang berbeda dan belum ada sebelumnya. Pada abad 21, seorang entrepreneurship perlu memiliki keterampilan, pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya, dan berani untuk mengambil resiko dalam kerja kerasnya. Selain itu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegagalan seorang entrepreneurship, di antaranya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kemauan, bakat, serta kemampuan, dan faktor eksternal seperti adanya peluang dalam mengembangkan bisnis. Terdapat beberapa manfaat dari entrepreneurship, di antaranya yang pertama, berkurangnya jumlah pengangguran. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, memberikan perubahan bagi karyawan untuk lebih mandiri, tekun, dan jujur. Yang keempat, memberikan contoh yang baik bagi orang lain dan sekitarnya. Selain itu, terdapat beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneurship. Di antaranya seperti pengetahuan diri, imajinasi, pengetahuan praktis, keterampilan, tinjauan masa depan, dan komputasi komunikasi.